Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini kita masih membahas mengenai hidrokarbon dan bagian yang akan kita pelajari adalah mengenai tata nama alkana. Alkana pada video sebelumnya kita tahu memiliki rumus molekul CnH2n+2. Kemudian ikatannya adalah tunggal semua atau disebut juga ikatannya bersifat jenuh. Untuk membahas nama alkana, kita harus tahu dulu deret homolog alkana. Ya, ini dia deret homolog dari alkana dimulai dari C1 sampai C10. Sebenarnya C-nya tidak hanya sampai 10 ya, tetapi yang kita pelajari hanya sampai C10. Untuk C-nya 1, maka nanti nama alkananya adalah metana. Rumus molekulnya CH4. Untuk C-nya jumlahnya 2, etana. Jumlah C3 propana, 4 butana, sampai C10 namanya adalah dekana. Ini nama untuk rantai induknya, ya, dari metana sampai dekana. C7, apa nama alkananya? Heptana. C3, propana. C6, heksana. Jadi kalian sudah harus hafal nama-nama deret homolog alkana atau untuk nama rantai induknya. Kemudian untuk penamaan alkana, senyawa alkana ini terbagi dua, yaitu untuk rantai lurus dan untuk rantai bercabang. Bagaimana itu rantai lurus dan bercabang, ini juga sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Sekarang kita lihat untuk rantai lurus, maka penamaannya adalah N-alkana. N itu artinya normal, alkananya nanti lihat berapa jumlah atom C pada rantai lurusnya. Contoh misalnya ini dia. CH3, CH2, CH3. Ini jelas rantai lurus. Kalian lihat jumlah C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Kalau 3 maka namanya adalah C-nya 3 tadi apa namanya? Ya, ini dia propana. Ya, C-nya 3 adalah propana. Berarti nama alkana ini adalah N garis spasi ya, propana. N propana. N itu artinya normal, rantainya lurus, propana C-nya ada 3. Oke, yang kedua, CH3, CH2, 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 CH3. Seperti ini penggambaran rantai karbonnya. Kalau kalian lihat ini rantai lurus atau bercabang. Ya, ini juga rantai lurus, tapi dia belok ke bawah. Jumlah C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 tadi nama C-nya apa? Ini dia, C5 adalah pentana. Berarti nih ya, C5 namanya pentana, berarti namanya adalah normal pentana. Jadi sesuai dengan jumlah atom C-nya. Sekarang kita lihat untuk rantai bercabang ya. Rantai bercabang, cabang itu disebut dengan alkil. Cabang adalah alkil. Alkil ya cabang, yaitu alkana yang kehilangan satu atom hanya. Apa maksudnya? Ini dia, contohnya CH4. Ini adalah alkana dengan satu atom C, CH4 disebut dengan metana. Pada saat hanya lepas satu, maka inilah yang disebut dengan alkil. Inilah dia alkana yang kehilangan satu atom hanya. Sehingga rumus alkilnya adalah 1, 2, 3 hanya, jadi CH3 kemudian ada satu tangan. Tangan inilah nanti yang akan digunakan berikatan dengan rantai induk. Kemudian untuk namanya adalah akhiran il. Ini dia namanya akhiran il. Ya, namanya akhiran il. Jadi kalau metana nama alkilnya CH3 adalah metil. Kita lihat beberapa nama cabang yang digunakan dalam rantai karbon. Dimulai dari C1. C1 namanya adalah metil. Rumusnya ini dia CH3 tangan. Nah, ini untuk rantai induk nanti berikatan dengan rantai induk. Kemudian yang C2. C2 adalah etil, maka rumusnya adalah C2H5. Atau kalau mau dibuat rantai karbonnya seperti ini, CH3, CH2, kemudian tangan untuk rantai induk. Untuk propil tuh C-nya ada 3. Ini ada dua bentuk cabang, dua bentuk rantai karbon. Untuk propil sendiri adalah rantai lurusnya, CH3, CH2, CH2, kemudian rantai induk. Atau langsung dibuat rumus molekulnya C3H7, kemudian tangan untuk rantai induk. Bentuk yang kedua adalah isopropil. Nah, isopropil seperti ini. Jadi C-nya ada 3, tetapi bentuk rantainya ke bawah. CH3, CH2, CH3. Rantai induknya terikat di C kedua. Ini bentuk isopropil. Jadi propil ada dua bentuk rantai. Cabang propil ada dua bentuk rantai.
Untuk butil, ini ada 4 bentuk rantai. Yang pertama, butil. Ini adalah untuk rantai lurusnya, C4H9, tangan adalah untuk rantai induk. Atau bisa kalian jabarkan seperti ini nanti. Yang penting C-nya ada 4 buat lurus. CH3, CH2, 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 tangan. Ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah isobutil. Nah, isobutil adalah, ini dia, ada cabang di C keduanya. C1, 2, 3, kemudian 4. Tetap 4 atom C-nya tetapi bentuk rantainya berbeda. Ini bentuk dari butil. Bentuk yang ketiga sekunder butil seperti ini, dia menyiku, rantai induknya terikat di C kedua. Ya, ini bentuk sekunder butil. Keempat, tersier butil. Tersier butil ini dia bentuk rantainya. Silakan kalian ingat saja bentuk rantainya seperti ini. Jadi C yang terikat dengan rantai induk mengikat 3 atom C lainnya. Makanya dia disebut tersier butil. Sekarang kita lihat bagaimana pemberian nama untuk rantai bercabang. Langkah pertama, tentukan dulu rantai induk atau disingkat RI. Apa itu rantai induk? Yaitu rantai karbon terpanjang. Nah, dalam menentukan rantai karbon, kalian lihat dari setiap ujung rantai sampai ujung rantai mana yang paling panjang jumlah atom C-nya. Mana yang paling banyak jumlah atom C-nya, itulah dia rantai karbonnya. Contoh, ini ibu ada rantai karbon, kita akan lihat mana sih yang merupakan rantai induknya. Ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita ambil yang lurus. 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom C. Ini rantai induknya. Kemungkinan rantai induk yang kedua, kita ambil dari bawah sampai ke belok ke kanan. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4. Sama juga 1, 2, 3, 4. Sama juga 4 ya atom C-nya. Sekarang kita lihat kemungkinan yang ketiga. Kita ambil dari ujung kiri sampai ke bawah. Nah, ini dia. Ini dia rantai yang kedua. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mana yang lebih panjang dari kemungkinan 3 rantai induk ini? Ya, yang 5 ini yang merupakan rantai induk yang benar ya. Ini 4. Ini 4. Jadi lebih banyak atom karbonnya yang ke bawah. Jumlah atom C-nya 5. Jadi inilah yang merupakan rantai induk. Jadi kalian harus memilih dulu mana yang merupakan rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang. Yang kedua, di luar rantai induk disebut dengan cabang atau alkil. Contoh misalnya, ada rantai karbon seperti ini, kita akan tentukan yang mana yang cabang. Berarti langkah pertama, tentukan dulu yang mana rantai induk. Lihat, rantai induk adalah rantai terpanjang. Kalau kita hitung dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ke bawah, 1, 2, 3, 4. Dari sini juga 1, 2, 3, 4. Berarti yang paling banyak atom C-nya adalah yang lurus. Inilah dia rantai terpanjangnya. Nah, ini disebut dengan rantai induk. Yang dalam kotak ini adalah rantai induk. Ini adalah rantai induk. Nah, di luar induk inilah yang disebut dengan cabang. Berarti ini dia cabang ya. Ya, ini disebut dengan alkil atau cabang. Nama cabangnya apa ini? CH3. Kalau C-nya 1, maka nama cabangnya adalah metil. Nah, ini dia yang disebut dengan cabang. Contoh kedua. Rantai karbonnya seperti ini. Kira-kira mana rantai induknya? Jadi langkah pertama itu kalian harus menentukan rantai induk terlebih dahulu. Ini kurang H ya. CH3, 1, 2, 3. Sudah 3 berarti 1 lagi H. Nah, ini mana rantai induknya kira-kira? Kalau kita ambil yang lurus, 1, 2, 3. Kalau kita ambil ke bawah, 1, 2, 3, 4. Kalau mulai dari sini juga sama, 1, 2, 3, 4. Terserah mau dari kiri atau dari kanan karena sama saja kan. Ibu ambil dari kiri. Ini, jadi yang ke bawah yang lebih panjang, 1, 2, 3, 4. Kalau lurus tadi 1, 2, 3. Nah, ini dia rantai induknya ya, ke bawah. Nah, di luar rantai induk ini yang disebut dengan cabang. Mana cabangnya? Ya, ini cabangnya. Nah, ini yang disebut dengan cabang. Ini adalah cabang atau alkil. Nama cabangnya kembali C-nya 1 berarti metil. Itulah yang disebut dengan alkil atau cabang. Di luar rantai induk itu yang disebut dengan alkil atau cabang. Selanjutnya, beri nomor rantai induk. Nah, untuk penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Contohnya, rantai karbon berikut.
Langkah pertama sama, tentukan dulu yang mana rantai induk. Kita tentukan yang mana rantai induk. Sepertinya ini adalah yang lurus, rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah dari sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil saja yang lurus rantai induknya. Ya, ini yang disebut dengan rantai induk. Jadi yang di dalam kotak itu adalah rantai induk. Kemudian beri nomor rantai induk. Yang di luar induk adalah cabang. Jadi ini dia cabangnya. Namanya apa? Metil. Nah, kemudian beri nomor rantai induk. Dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau dimulai dari kiri, 1, 2. Cabangnya nomor 2. Tapi kalau dimulai dari kanan, 1, 2, 3, 4. Nomornya lebih besar. Jadi yang paling dekat dengan cabang adalah dimulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh soal yang kedua, sama, tentukan dulu rantai induknya. Kalau kita ambil yang lurus, 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom C. Kalau ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari kiri 5. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling panjang rantai induknya, yang paling banyak atom C-nya adalah dari kiri ke bawah. Kita tandai, kita kotak. Kita beri kotak. Sama, di luar induk ini yang disebut dengan cabang. Nama cabangnya adalah metil. Ya. Nah, nomor dimulai dari atas atau dari bawah. Kalau dari atas, cabangnya langsung ketemu nomor 2. 1, 2. Tapi kalau dari bawah, 1, 2, 3, 4. Jadi, yang paling dekat adalah dimulai dari yang kiri. Atau nomor yang paling kecil dimulai dari yang kiri. Jadi dari sini nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah dia pemberian nomor pada rantai induk. Ini juga cabang ya, ternyata ada 2 cabangnya. Jadi nomor dimulai dari yang paling dekat dengan cabang atau cabang mendapat nomor terkecil. Kita tambahkan saja di sini atau cabang mendapat nomor terkecil ya. Selanjutnya, cabang yang sama diberi awalan di tri dan seterusnya. Jadi kalau ada cabang yang sama, kalau 2 yang sama diberi awalan di. Kalau 3 yang sama diberi awalan tri dan seterusnya. Contoh ini cabangnya ada 2, yaitu ini ya, 1 metil dan 1 ini ternyata metil juga. Jadi kalau sama cabangnya, kalau 2 yang sama maka diberi awalan di. Jadi dimetil. Kalau 3 trimetil. Ya. Kemudian selanjutnya, penulisan cabang atau alkil berdasarkan abjad. Contoh, etil ditulis lebih dulu dari metil karena abjad E lebih dulu dari M, ya. Kemudian penulisan ini sudah, jika terdapat 2 rantai induk yang sama, maka dipilih rantai induk yang memiliki lebih banyak cabang. Contohnya seperti ini. Ibu punya rantai karbon ini, Ibu buat 2 supaya kita melihat mana rantai induk yang sama itu. Ini dia. Ini kalau kita ambil lurus 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Tanda ini kemungkinan rantai induk yang pertama. Ada 5 atom C. Yang kedua, kita ambil ke bawah. Dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Terserah mau ambil yang mana. Ibu ambil dari kiri ke kanan. Ini dia, nih kemungkinan rantai induk yang kedua. Ternyata rantai induk ini sama-sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah juga 5 atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mana yang kita pilih? Kalau ini yang kita pilih, cabangnya cuma 1. Ini dia cabang. Ini satu kesatuan cabang ya. Ini namanya adalah isopropil. Nah, kalau rantai induk yang kedua, ini ada berapa cabang? Yang pertama ini cabangnya, C-nya ada 2 disebut dengan etil. Yang ini disebut dengan metil. Jadi ada 2 cabang. Maka rantai induk yang dipilih adalah rantai induk yang memiliki lebih banyak cabang. Jadi ini yang kita pilih. Selanjutnya, jika penomoran sama dari kedua ujung rantai induk, maka cabang yang besar mendapat nomor terkecil. Maksudnya seperti apa?
Contoh ini dia rantai karbonnya, Ibu buat 2 sama. Ini 2 sama ya rantai karbonnya. Sekarang kita lihat langkah pertama adalah sama menentukan rantai induk. Kira-kira mana rantai induknya? Kalau kita ambil yang lurus 1 2 3 4 5 6. Kalau ke bawah 1 2 3 4 5. Kalau dari sini 1 2 3 4 5 6. Jadi sama-sama 6 ya. Sekarang Ibu ambil yang lurus aja. Ini juga kalau kita ambil yang lurus ada 2 cabangnya. Kalau kita ambil ke bawah juga ada 2 cabangnya, ya kan? 1 2 3 4 5 6. Jadi sama. Ini dia. Nah, ini dia. Kalau kita mulai dari ini nomornya sama, 1 2 3 4 5 6. Sekarang misalnya Ibu mulai dari kiri. 1 2 3 4 5 6. Rantai induk kan harus diberi nomor. Kemudian ini yang disebut cabang, ini cabangnya ada disebut etil, ini disebut metil. Sekarang yang kedua, Ibu buat alternatifnya adalah rantai induknya sama, yang lurus kita ambil 1 2 3 4 5 6, ke bawah juga 1 2 3 4 5 6. Kita ambil ke bawah pun cabangnya kan ada 2. Rantai induknya sama, Ibu buat yang lurus. Sekarang dari kanan nomor 1 2 3 4 5 6, ya kan? Berarti ini cabang kan? Ini cabang, ini etil, ini metil. Nah, maksudnya jika penomoran sama dari kedua ujung rantai, ini kan sama. 1 2 3 sudah ketemu cabang. 1 2 3 sudah ketemu cabang. Jadi boleh dari kiri, boleh dari kanan, itu sama. Dari kiri sudah ketemu cabang, C ketiga, dari kanan juga sudah ketemu 3, sudah ketemu cabang. Nah, ini kalau sama, maka cabang yang besar mendapat nomor terkecil. Mana yang lebih besar, etil sama metil? Mana yang lebih banyak C-nya? Ya, etil lebih banyak C-nya. Artinya etil ini harus mendapat nomor terkecil. Kalau kita mulai dari kiri, 1 2 3, etil mendapat nomor 3. Kalau dimulai dari kanan, 1 2 3 4. Etilnya mendapat nomor 4. Berarti yang benar adalah penomorannya yang mana? Ya, yang ini ya. Ya, ini yang benar. Kenapa? Karena cabang yang besar mendapat nomor terkecil yaitu 3. Kalau ini etilnya mendapat nomor 4. Urutan pemberian namanya adalah nomor cabang, kemudian spasi nama cabang, kemudian spasi nama rantai induk. Jadi nomor cabang, kemudian nama cabang, spasi, nama rantai induk. Catatan, nomor dengan nomor dipisah dengan tanda koma, sedangkan nomor dengan huruf dipisah dengan tanda strip. Ke contoh soal, jadi ingat urutan pemberian namanya, nomor cabang, kemudian diikuti nama cabang, kemudian diikuti nama rantai induk. Nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai induk terakhir. Contoh soal yang pertama, ini dia rantai karbonnya. Langkah pertama, tentukan rantai induk, yaitu rantai terpanjang. Kita pilih. Kalau dari kiri kita ambil yang lurus, 1 2 3 4 5. Ada 5 atom C. Kalau kita buat ke bawah, 1 2 3 4 5. Juga 5 dari ujung kanan ya. Ke bawah ini juga 5. Kalau dari atas ini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi yang paling tinggi yang paling panjang adalah dengan 5 atom C. Ini Ibu ambil saja yang lurus. Ke sini juga 5 kan? 1 2 3 4 5. Lurus juga 5, 1 2 3 4 5. Untuk mudahnya Ibu ambil yang lurus rantai induknya. Kemudian langkah selanjutnya, yang mana yang cabang? Ini cabang, ya kan? Nama cabangnya kalau CH3 adalah metil, ini juga metil. Kemudian beri nomor rantai induknya. Nah, nomor dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kiri 1 2 sudah ketemu cabang. Kalau dari kanan 1 2 3. 3 C ketiga baru ketemu cabang. Jadi mana yang paling dekat dengan cabang? Ya, dimulai dari kiri atau cabang mendapat nomor terkecil ya dari kiri 1 2. Cabangnya nomor 2. Kalau ini 1 2 3. Cabangnya nomor 3. Jadi nomor terkecil adalah dari kiri. Kita beri nomor 1 2 3 4 5. Nah, kemudian baru kita beri nama. Ingat, namanya adalah nomor cabang dulu. Cabang terletak di nomor berapa?
Ini dia nomor 2 dan nomor 3. Jadi kalau ada cabangnya sama-sama metil, nomornya tetap harus kita tulis. Jadi nomor 2, 2,3 ya. Kemudian di nomor 3. Jadi kalau ada cabang yang sama, nomornya juga ditulis semua. 2, nomor 2, nomor 3, 2,3. Karena cabangnya sama, metil ada 2, maka beri awalan di. 2,3 di metil. Ingat, huruf dengan angka dipisah dengan tanda strip. 23 di metil. Ini adalah nomor cabang, nama cabang. Kenapa diberi awalan di? Karena cabangnya sama, yaitu metil. Setelah selesai cabang, tidak ada cabang lain, baru nama rantai induknya. Nama rantai induk, ada berapa rantai induk C-nya? Ada 5, berarti pentana. 23 di metil spasi pentana. Nah, inilah dia nama rantai karbonnya. Ini adalah cabang, ini adalah rantai induk. Ya, soal kedua. Ini dia. Sama, tentukan rantai induk. Nah, pokoknya langkah pertama tentukan rantai induk. Mana rantai induknya? Kita coba ambil yang lurus. Kita jadi coba dulu yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5. Tapi kalau kita ambil ke bawah, cabangnya cuma 1 dapatnya. Tapi kalau kita ambil lurus 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 2 cabang. Yang satu etil, yang satu metil. Ingat tadi kalau ada 2 cabang yang sama, maka pilih kalau ada rantai induk yang sama, maka pilih yang lebih banyak cabang. Jadi Ibu ambil yang lurus. Kenapa yang lurus? Karena ada dua cabang. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, ini cabangnya cuma 1. Nama cabangnya ini adalah isopropil. Jadi Ibu ambil yang 2 cabangnya, yaitu yang lurus. Ini metil, C-nya 1, CH3 metil. Nah, ini satu kesatuan ini. CH2, CH3. C-nya ada 2. Kalau C-nya ada 2, nama cabangnya adalah etil. Nah, sekarang kita beri nomor lagi. Nomor dimulai dari kiri atau dari kanan. 1, 2, 3 sudah ketemu cabang. 1, 2 sudah ketemu cabang. Berarti mana yang nomornya dimulai dari mana? Ya, dari yang paling dekat dengan cabang ini ya. Jadi dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kenapa kita mulai dari kanan? Karena lebih dekat dengan cabang. Kalau ini 1, 2, 3 baru ketemu cabang. Kalau ini 1, 2 sudah ada cabang. Kita beri nama sekarang. Nomor cabangnya dulu yang kita perhatikan. Ada 2 cabang yang berbeda, ada etil, ada metil. Ingat, penulisan cabang berdasarkan abjad. Jadi mana yang lebih dulu kita tulis, etil atau metil? Ya, etil dulu. Abjadnya E. Kalau metil M, jadi etil kita tulis lebih dahulu. Etilnya ada di nomor berapa? Nomor 3. Berarti 3. Kalau dia cabangnya berbeda, kita tulis satu-satu dulu. Jadi 3 etil. 3 etil. Kemudian cabang yang metilnya, metil nomor berapa? Nomor 2, 3 etil, 2 metil. Selesai cabang cuma ada 2 ya. 3 etil, 2 metil. Kenapa etil ditulis lebih dahulu? Karena abjadnya E, lebih dulu dibandingkan M. Setelah cabang selesai baru rantai induknya. Rantai induknya ada berapa? Ada 5 atom C-nya. Kalau 5 apa tadi? Pentana. Jadi 3 etil, 2 metil, pentana. Ingat, ini cabang. Ini cabang. Yang terakhir itu adalah nama rantai induk. Ya, nomor cabang, nama cabang diikuti rantai induk. Ini kita tulis terpisah karena cabangnya berbeda. Kalau tadi 2, 3 di metil, cabangnya sama-sama metil. Jadi cukup 2, 3 di metil. Nomornya tetap ditulis semua. Soal ketiga, ini dia rantai karbonnya. Kita tentukan dulu rantai induk. Coba kita ambil yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Kita coba ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih pendek ya. Berarti kita ambil yang lurus 8. Lebih panjang rantai karbonnya.
Ini dia yang kita ambil yang lurus, ada 8. Ini adalah rantai induk. Di luar induk disebut cabang. Ini dia yang cabangnya. Ada 1, 2, ya ternyata ada 3 cabang. Dengan 2 cabang yang sama yaitu metil. Ini juga adalah metil. Sedangkan ini bentuk apa? C-nya 3. Ya ini adalah bentuk dari isopropil. Nah ini kita beri nama. Nomor dulu. Nomor dari kiri atau dari kanan? 1, 2, 3. Sudah ketemu cabang. 1, 2, 3, 4. Baru ketemu cabang C keempat. Berarti yang lebih dekat adalah dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita lihat cabangnya adalah ada 2 jenis, ada metil, ada isopropil. Mana yang kita tulis lebih dahulu, metil atau isopropil? Ya, jadi nama dasarnya ya, ini metil ini cabang sama, 2 cabang yang sama diberi awalan dimetil, tapi bukan D-nya yang kita lihat D-nya, tapi metilnya tetap nama dasarnya yaitu metil. Isopropil kita lihat nama propilnya. Berarti mana yang lebih dulu, metil atau isopropil? Ya, yaitu metil. M lebih dulu dibandingkan propil. Propil pun, isopropil pun yang kita lihat adalah abjad P-nya, propilnya. Jadi kita tulis lebih dahulu metilnya. Metil ada di nomor berapa? 3. Ini kan cabangnya sama-sama di nomor 3. Tetap harus ditulis angkanya. Jadi 3,3. 3,3 karena 2 yang sama diberi awalan di metil. Kemudian cabang yang lainnya adalah isopropil di nomor 5, spasi 5, spasi propil. Ingat, angka sama huruf terpisah dengan spasi, angka dengan angka terpisah dengan tanda koma. 5 isopropil. 5 isopropil. Sudah habis rantai cabangnya, baru rantai induk. Rantai induknya ada berapa ini? Ada 8 atom C, berarti oktana. 3 dimetil, 5 isopropil, oktana. Nah, inilah dia nama rantai karbonnya. Ini adalah untuk cabang. Cabangnya ada metil, ada isopropil, kemudian ini adalah nama rantai induknya. Soal selanjutnya, ini dia. Kita lihat rantai induknya yang mana. Ini juga agak lebih kompleks. Rantai karbonnya. Kita lihat, kita ambil lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita ambil yang lurus. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lebih panjang 8 ya. Kalau kita ambil ke bawah sampai di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak mungkin juga. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6. Berarti yang lebih panjang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau lurus tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Jadi kita ambil yang 8. Ini dia rantai induknya. Kita tandai dengan kotak untuk memudahkan kita memberi nama. Nah, inilah dia rantai induk. Kita tandai yang cabang. Di luar induk adalah cabang. Lihat ini. Berarti ini adalah cabang. Cabang. Ini cabang. Jadi di luar induk adalah, di luar rantai induk adalah cabang. Cabangnya ini C-nya ada 2. Maka disebut etil. Ini disebut apa? Metil. Ini disebut dengan metil. Nah, nomor dimulai dari mana? Dari bawah atau dari atas? Dari bawah 1, 2, 3. Ketemu, baru C ketiga baru ketemu cabang. Ini 1, 2 sudah ketemu cabang. Berarti dari kanan, dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah ada 8 rantai induknya C-nya. Baru kita beri nama. Nama cabang dulu. Cabang mana? Etil sama metil lebih dulu mana? Etil. Lebih dulu etil ya. Berarti etilnya di nomor berapa ini? 4 etil. Kemudian masih ada metil nomor berapa ini? 2 dan 6. Jadi 4 etil spasi 2,6. 2,6 karena cabangnya sama diberi awalan di metil. Masih ada cabang, sudah selesai ya cabang. Baru rantai induknya ada berapa ini? 8. Berarti oktana. Kembali 8 rantai induknya. Ini adalah nama cabang. Ini adalah rantai induk. Nah, soal selanjutnya nomor terakhir.
Ini dia. Yang mana rantai induknya? 1, 2, 3, 4. Ke bawah 1, 2, 3, 4. Ingat ini C2H5 berarti ada 2 C-nya di sini. Kalau kita jabarkan ini, kalau kita C2H5-nya kita buat tangannya ya, berarti CH3, CH, CH3, ini C, CH2, kemudian CH3. C-nya kita buat kita bongkar C2H5-nya, jadi ini dia rantai karbonnya. Kemudian ini adalah CH, maaf. Ini adalah CH3. Ya kan? Ini masih kurang H ya, H. Ini juga H. Nah, jadi ini kita bongkar. Jadinya seperti ini. Ya kan? Nah, bagaimana rantai induknya? Apakah kita masih ambil yang lurus? Ya, lebih panjang kalau kita ambil ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau lurus 1, 2, 3, 4. Ini lurus 1, 2, 3, 4. Atau kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi yang kita ambil adalah yang ke bawah. Ini dia. Nah, ini dia rantai induknya yang ke bawah. Ini C2H5-nya Ibu bongkar ya, Ibu jabarkan jadi ini CH2, CH3 biar kelihatan atom C-nya, jumlahnya. Nah, sekarang nomor dimulai dari atas atau dari bawah? Ya, dari atas yang paling dekat dengan cabang. 1, 2, sudah ketemu cabang. Kalau ini 1, 2, 3. Jadi nomor yang paling dekat dengan cabang dari atas 1, 2, 3, ini 4, kemudian ini 5. Nah, berarti namanya apa ini? Cabang, ini dia cabangnya. Cabangnya adalah CH3 metil. Ya kan? Ini juga metil. Cabangnya ternyata ada 2. Berarti nama cabangnya adalah nama rantai karbonnya adalah cabangnya terletak di nomor 2 dan 3. 2,3, 23 ya, 2 sama 3, 2,3. Karena 2 cabangnya sama diberi awalan di metil, baru rantai induknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pentana. Nah, inilah dia nama rantai karbonnya. Demikianlah video kita tentang penamaan alkana. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.